Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharlan Basubakti, NPMB 1A018.324. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum internasional. Sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan formil. Sumber hukum material merupakan bahan-bahan atau materi yang membentuk atau melahirkan kaidah atau norma yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi acuan bagi terjadinya sebuah perbuatan hukum. Sumber hukum formil yaitu menentukan prosedur pembuatan hukum, siapa, bagaimana, dan bagaimana hukum material ditegakkan. Penggolongan menurut pasal 38 ayat 1 Mahkamah Internasional terdiri dari 4 baris, yaitu 1. Perjanjian internasional, 2. Kebiasaan internasional, 3. Prinsip hukum umum, dan 4. Keputusan pengadilan. Saya akan menjelaskan tentang prinsip hukum umum atau General Principles of Law. Pertama yaitu pengertian prinsip-prinsip hukum umum. Prinsip hukum umum merupakan asas-asas hukum yang berlaku untuk semua lapangan hukum, privat, acara, dan publik, pada segala tempat, waktu, dan bagi semua bangsa dan negara. Dengan kata lain, asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yang mencakup baik asas-asas hukum internasional maupun asas-asas hukum umum. Menurut pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum umum adalah asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Asas hukum umum ini harus berdasarkan sistem hukum modern, yaitu sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat yang sebagian besar merupakan asas dan lembaga hukum Romawi. Adanya prinsip hukum ini memberikan arti penting dalam perkembangan hukum internasional, karena dengan adanya prinsip-prinsip hukum umum, maka mahkamah tidak akan dapat menolak mengadili perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur persoalan tersebut, sehingga mahkamah kemudian akan dapat menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya prinsip-prinsip hukum baru dalam hukum internasional. Prinsip-prinsip yang pernah digunakan oleh Mahkamah Internasional antara lain yaitu 1. Good fight, yaitu bahwa perjanjian yang mengikat para pihak harus dilaksanakan dengan itikat baik. 2. Estoppel adalah perangkat peradilan dalam sistem hukum common law di mana pengadilan dapat mencegah atau estop. Orang yang melakukan ini adalah estoped, seseorang dari membuat pernyataan atau dari kembali pada kata-katanya. 3. Res judicata, yaitu putusan hakim harus dianggap benar di mana putusan tersebut dijatuhkan dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 4. Equity adalah mekanisme untuk menyelesaikan persoalan yang seharusnya disyaratkan oleh hukum. 5. Pacta sunt servanda, yaitu bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, sebagaimana mentaati undang-undang. Oleh karena itu, akibat dari asas Pacta sunt servanda adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan oleh pihak lain. Effective objection adalah prinsip terkait pengusahaan atau pendudukan suatu wilayah oleh suatu negara fiktif, di mana wilayah tersebut tidak dikuasai penguasa lain atau tidak ditelantarkan oleh penguasa sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya tentang sumber hukum internasional, prinsip hukum umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.